Selamat malam ibu-ibu KW Tabita yang terkasih dalam Tuhan. Mari bersama kita menenangkan diri kita. Mari mengambil waktu untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur Tuhan menyerahkan untuk waktu ini. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami, untuk kami boleh memanfaatkan waktu ini, untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kita lanjutkan perumpamaan Tuhan Yesus yang lain. Hari ini kita melihat perumpamaan tentang perjamuan kawin. Mari kita membuka Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Matius 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan ayat-ayat ini. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu, dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saya bacakan. Saudara, kalau kita menjumpai anak ataupun juga cucu kita ketika mereka berusia 17 tahun, ini saya berbicara konteksnya remaja-remaja yang perempuan. Biasanya ketika mereka berusia 17 tahun, remaja-remaja yang perempuan, kira-kira pasti mereka tidak akan asing dengan yang namanya istilah Sweet 17. Karena apa? Karena memang sesuai tradisi atau sesuai kebiasaan orang-orang yang melakukannya, itu biasanya anak perempuan yang berusia 17 tahun itu akan mengadakan pesta ulang tahun, dan yang cukup meriah itu diadakan ketika mereka berusia 17 tahun. Saudara, ketika saya kelas 2 dan juga 3 SMA, banyaklah teman-teman saya yang perempuan yang berusia 17 tahun, dan karena mereka saling undang-mengundang, maka ketika mereka berusia 17 tahun, maka mereka pun juga berusaha dengan
kondisi keluarga masing-masing di setiap keluarga mereka untuk mereka mengadakan pesta juga. Saudara, yang menarik adalah kami itu biasanya saling undang-mengundang. Biasanya kalau cowok itu sangat jarang sekali mengadakan pesta seperti ini. Biasanya cewek. Itu pada waktu saya kelas 2 SMA, 3 SMA, biasanya sebulan itu pasti ada saja yang berulang tahun dan pasti ada saja undangan yang diberikan kepada saya. Saudara, yang menarik dari sekian banyak undangan-undangan tersebut, saya paling ingat ada satu undangan yang cukup menarik. Seperti biasa, ketika undangan itu diberikan kepada saya bilang kepada teman saya yang biasanya barengan dengan saya, "Bro, ayo, ini undangannya Sabtu depan, biasanya hari Sabtu malam, ibu-ibu. Ayo, undangannya Sabtu malam, seperti biasanya ya. Nanti biasanya tak jemput kamu. Tak jemput, naik sepeda motor, datanglah ke tempat undangan pesta ulang tahun tersebut." Saudara, tetapi suatu kali teman saya ini bilang, "Loh, kamu diundang?" "Iya, aku gak diundang loh." Jadi teman saya ini ternyata gak diundang, ibu-ibu. Dia tambah sedih karena apa? Ternyata dia cukup sedih karena yang mengundang ini adalah gebetan teman saya. Jadi dia cukup sedih karena apa? Setelah beberapa lama PDKT istilahnya, tetapi pas dia ini ulang tahun, perempuan tersebut ulang tahun, ternyata teman saya itu tidak dikasih undangannya. Maka dia sangat kecewa. "Sudah, yuk kamu pergi sendiri aja, aku tidak diundang." Ya, dia sedih. Ya. 3 hari kemudian, ibu-ibu, ternyata dia, teman saya ini datang kepada saya dengan wajah yang gembira, wajah dengan sukacita, sambil mesem-mesem sendiri. "Ayo, nanti Sabtu depan bareng ke pesta dari perempuan yang ngasih undangan tersebut." Saya bilang, "Loh, bukankah kamu tidak diundang?" "Iya, waktu itu 3 hari lalu memang dia tidak nitipkan undangannya ke teman-temannya, ya. Tetapi saya senang karena apa? Ternyata perempuan itu nganter langsung ke rumah saya, ya. Karena itu, ayo sekarang saya diundang, ayo bareng, ya. Oke, kamu diundang, saya diundang. Ayo ya, seperti biasa, kamu saya jemput ya naik sepeda motor. Supaya nanti kita bisa sama-sama hadir di pesta tersebut." Tapi ternyata saudara, biasanya teman saya ini tidak pernah menolak. Biasanya senang kalau ada barengannya. Tetapi kali ini dia menolak undangan saya. Wah, kenapa? Ternyata dia tidak mau. "Wes, gini aja. Sepeda motormu taruh ke rumahku. Nanti saya pinjem mobil papa saya." Wah, saya kaget, ibu-ibu. Biasanya dia ini mau naik sepeda motor, tapi kali itu dia berusaha untuk pinjem mobil papanya supaya saya bisa bareng dia, sehingga kami dapat bersama-sama ke pesta ulang tahun tersebut. "Nanti gampang, kalau papaku tidak mengizinkan, nanti saya pesen taksi." Saudara sekalian, kalau kita melihat undangan spesial ini, itu bukan perkara siapa yang diundang, bukan siapa yang tidak diundang, tetapi siapa yang mengundang tersebut. Dia tidak peduli makanan di pesta tersebut enak atau tidak enak. Dia tidak peduli tempat dari rumahnya ke tempat pesta tersebut itu jauh atau tidak. Tetapi dia hanya senang, dia hanya bersuka cita karena siapa yang mengundang dirinya tersebut. Karena apa? Cewek tersebut atau perempuan tersebut adalah gebetannya dia. Dan ini adalah tanda-tanda bagi dia untuk diterima. Saudara sekalian, kalau kita melihat, ketika kita menyadari siapa yang mengundang kita di dalam sebuah pesta, itu sangat menentukan kita mau tolak atau tidak. Kalau orang biasa-biasa saja, kita tidak terlalu kenal, kita mau datang dan tidak datang, itu mungkin tidak jadi persoalan yang cukup besar. Tetapi ketika ada keluarga, ada orang-orang yang kita cintai, bahkan ada orang-orang yang jabatannya lebih tinggi daripada kita, mengundang kita, kita pasti sangat bersuka cita
karena kita diundang. Karena siapa pribadi yang mengundang tersebut. Kita mungkin tidak bisa menolak kalau urusan-urusan seperti ini. Saudara sekalian, tetapi berbeda dengan cerita atau perumpamaan yang Yesus berikan kepada setiap kita. Di situ dikatakan Yesus memberikan perumpamaan bagi mereka, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ada seorang raja yang hendak mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Dia memberikan undangan-undangan kepada beberapa orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara sekalian, yang menarik adalah ketika undangan itu diberikan pertama kali, ditolak ternyata. Padahal kita tahu yang mengundang ini bukan rakyat biasa, tetapi adalah seorang raja, orang nomor 1 di negeri tersebut. Saudara sekalian, kalau kita melihat ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, paling tidak pendengarnya itu bisa memikirkan dengan jelas bahwa sebenarnya kalau seorang raja itu memberikan undangan pesta, undangan kawin kepada dirinya, mestinya tidak mungkin ada satu orang pun yang bisa menolak dengan alasan apapun. Tetapi justru yang terjadi adalah ketika raja itu mengundang orang-orang, ternyata orang-orang tersebut menolak. Kalau kita melihat, ternyata tujuan yang diberikan Yesus melalui perumpamaan ini hendak menegur atau juga hendak memberikan sebuah pengajaran bahwa seperti itulah yang terjadi ketika orang-orang yang merupakan sebenarnya pemimpin-pemimpin agama justru menolak Tuhan Yesus. Kalau kita membandingkan di ayat-ayat sebelumnya, saudara, ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus menyucikan bait Allah, Yesus mengadakan berbagai macam mujizat dan juga pekerjaan-pekerjaan ilahi. Seharusnya ketika mereka melihat seperti itu, langsung mereka itu dapat menyatakan bahwa betul-betul ini adalah Allah, Yesus ini adalah Allah, Yesus adalah Mesias. Tetapi justru yang terjadi adalah para pemimpin-pemimpin agama ketika mereka melihat perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus, justru mereka ini tidak senang. Mereka justru memfitnah Yesus, menyalahkan Yesus, bahwa sebenarnya Yesus ini sedang menghujat Allah. Bahkan dikatakan di dalam pasal sebelumnya, itu mereka ini menanyakan, Yesus ini sebenarnya melakukan semuanya itu dengan kuasanya siapa? Saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa sebenarnya yang mereka lakukan itu mereka menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias yang dikirimkan oleh Allah bagi mereka semua. Saudara, demikian dengan perumpamaan yang kita lihat ketika Yesus membicarakan perumpamaan-perumpamaan ini. Kalau kita melihat, saudara sekalian, bahkan dikatakan ketika undangan raja tersebut pertama kali ditolak, raja tersebut tidak menyerah. Dia menyuruh hamba-hambanya yang lain pergi lagi kepada orang-orang tersebut dengan pesan tambahan. Mungkin ketika disampaikan ayat 4, ini mungkin ada makin banyak orang yang akan datang. Dikatakan seperti ini. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Saudara, di dalam undangan pertama, pesan ini tidak disampaikan. Wah, mungkin kita bandingkan dengan konteks budaya kita di Indonesia, diundang, tapi kalau gak ono panganannya ya percuma, lapo teko. Ya, karena apa? Yang paling penting adalah makanannya. Mungkin misalnya ada sebagian orang memikirkan hal tersebut, ya. Lek gak ono panganane ya lapo teko. Lek panganane gak enak ya lapo teko. Nah, mungkin ada orang-orang yang berpikir seperti itu. Maka pesan ini disampaikan.
ada hidangan yang sangat mewah. Ada lembu, ada ternak piaraan, itu telah disembeli semua, telah tersedia. Dikatakan tersebut semuanya telah tersedia. Jadi artinya apa? Sudah siap untuk dihidangkan. Mereka tinggal datang, mereka tinggal makan. Tetapi sekali lagi ternyata undangan itu ditolak. Justru penolakan mereka sebenarnya kalau kita melihat, alasan-alasan mereka itu sebenarnya tidak masuk akal loh ibu-ibu. Karena apa? Mungkin kalau alasannya, aduh saya sakit, kaki saya tidak bisa digerakkan, nah itu mungkin lain soal. Sorry ya, nggak bisa datang, saya ke rumah sakit ini, saya sedang dirawat di rumah sakit, saya sakit stroke misalnya. Mungkin itu bisa dimaklumi. Tetapi justru yang dikatakan oleh mereka, alasan-alasan mereka itu sebenarnya bisa ditunda. Karena apa? Ada yang ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-6, mereka bukan cuma ada yang menolak raja tersebut, tetapi yang mereka lakukan adalah mereka tangkap hamba-hambanya tersebut, mereka menyiksa hamba-hambanya, bahkan ada hamba-hambanya yang dibunuh. Maka murkalah raja itu, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-7. Karena apa? Karena dia tahu sebenarnya mereka yang diundang tersebut, mereka itu bukan menolak hamba-hambanya ini, tetapi mereka sedang menolak dia, yaitu raja itu sendiri. Maka murkalah raja itu karena undangannya sudah ditolak. Bahkan undangan itu menunjukkan atau mengekspresikan dirinya sendiri yang sudah ditolak. Saudara sekalian, kalau kita melihat, ternyata inilah yang terjadi ketika Yesus hidup, ketika pasal 22 ini ditulis. Ada begitu banyak orang-orang yang menerima undangan, tetapi sedikit yang merespon. Bahkan ditutup di dalam ayat yang ke-14, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara sekalian, Yesus memberikan perumpamaan ini hendak memberikan sebuah pengajaran yang baik, bahwa sebenarnya orang-orang itu harusnya bersukacita ketika menerima undangan raja tersebut, tetapi justru mereka menolaknya. Saudara, begitu pun juga ketika Allah Bapa mengirimkan Tuhan Yesus untuk datang ke dalam dunia ini. Sebenarnya Tuhan Yesus itu membawa keselamatan. Siapa sih yang tidak butuh keselamatan? Pasti loh, kalau ditawarkan keselamatan, pasti mereka itu sangat bersuka cita. Tetapi justru yang mereka lakukan adalah mereka tolak undangan keselamatan itu. Mereka artinya apa? Menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, perumpamaan ini juga mengingatkan setiap kita bahwa perjamuan Tuhan sudah disediakan bagi setiap kita. Kita pun nanti tanggal 4 Oktober, kita pun juga akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Saudara, namanya adalah perjamuan kudus. Perjamuan, ada makan, ada minumnya. Pada saat itulah kita mengingat kembali makna yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita. Kita diundang di dalam meja perjamuan Tuhan. Artinya apa? Kita betul-betul diterima dengan baik oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Artinya ketika Tuhan Yesus mengundang kita di dalam sebuah perjamuan, artinya kita itu diterima dengan baik. Saudara, perjamuan juga mengingatkan setiap kita bagaimana perjamuan yang dimaksud itu bukan cuma perjamuan makan-makan biasa, tetapi ingat, perjamuan kudus. Maka setiap kita yang sudah diundang, hendaklah kita juga mengungkapkan sukacita dan syukur kita di hadapan Tuhan. Maka sebenarnya undangan Tuhan ini sebenarnya justru tidak bisa kita tolak. Justru seharusnya kita terima dengan sukacita. Saudara, ada begitu banyak gereja-gereja yang mengajarkan kepada jemaat-jemaatnya ketika menerima sakramen perjamuan kudus itu hanya menonjolkan satu sisi saja,
hanya menonjolkan kesedihan karena pengorbanan Tuhan Yesus. Yesus yang mati, Yesus yang disiksa, darahnya sudah tercurah bagi setiap kita. Sehingga apa? Sehingga jemaat-jemaat itu ketika menerima perjamuan kudus, itu dengan rasa kasihan, dengan rasa penyesalan saja. Tetapi sebenarnya dia itu lupa bahwa sakramen perjamuan kudus itu sebenarnya kita lakukan dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena kita sudah menerima keselamatan. Justru sukacita ini yang seringkali dilupakan, saudara, ketika kita menikmati perjamuan kudus. Karena apa? Justru seharusnya ketika kita makan roti, kita minum anggur, kita pun juga menaikkan syukur dan sukacita kita. Karena Tuhan Yesus sudah menggantikan kita, sehingga kita tidak lagi dihukum. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menolong setiap kita, sehingga kita mau menerima undangan Tuhan tersebut dengan sukacita di dalam sebuah perjamuan. Dan kita pun juga kita menaikkan pengharapan kita bahwa kelak nanti meninggalkan dunia ini, maka kita akan makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga nanti. Amin. Saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita akan melanjutkan di dalam kuis Alkitab. Seperti biasa, Jumat keempat kita akan melanjutkan dengan kuis Alkitab. Kuis Alkitab akan dibagi di dalam 2 babak. Yang pertama, kita akan melihat bersama-sama tentang pilihan ganda. Kalau bulan lalu kita belajar bersama-sama perempuan-perempuan di dalam Alkitab. Nah, bulan ini kita akan belajar laki-laki di dalam Alkitab. Lalu bagian yang kedua, tebak peristiwa. Jadi seperti bulan lalu, saya akan memberikan sebuah gambar, nanti tebak itu peristiwa apa di dalam Alkitab. Selamat mengikuti.